Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk langsung saja saya akan berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nartia Priyanti dengan NPM 200820101151. Saya berasal dari kelas paralel D, jurusan Sistem Informasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi atau program yang telah kami buat, yaitu mengenai program Pinjam In. Dan buat teman-teman semua, di sini saya tidak sendiri. Nantinya saya akan ditemani oleh dua orang teman saya untuk menjelaskan lebih detail mengenai program yang telah kami buat ini. Sebelum menjelaskan lebih detail mengenai aplikasi atau program yang telah kami buat, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan apa sih aplikasi Pinjam In itu atau apa sih program Pinjam In itu. Nah, program Pinjam In ini merupakan program yang sengaja dibuat untuk menyediakan modal atau meminjamkan modal bagi para pengusaha baru maupun pengusaha lama yang memang mereka membutuhkan modal untuk usaha. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan juga tujuan diciptakannya program yang telah kami buat ini. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang diciptakannya program yang telah kami buat ini. Yang pertama dan yang paling utama yaitu untuk menyelesaikan final project bahasa pemrograman satu yang dibimbing dan diampu langsung oleh Bapak pembimbing kita, Bapak Nur Cahyo Wibowo, Eskom Mkom sebagai dosen pembimbing mata kuliah bahasa pemrograman. Yang kedua yaitu adanya pandemi COVID-19 yang memungkinkan semua orang untuk beraktivitas di dalam rumah atau yang lebih terkenal dengan istilah work from home. Yang ketiga yaitu kurangnya modal usaha. Kurangnya modal usaha ini bisa disebabkan karena adanya pengurangan pegawai atau PHK secara besar-besaran karena terdampaknya pandemi COVID-19 ini. Sehingga orang-orang lebih memilih untuk mendirikan usaha sendiri, tapi mereka cenderung tidak memiliki modal. Nah, program kami ini adalah solusinya. Yang kedua yaitu tujuan didirikannya program ini. Yang pertama yaitu untuk memudahkan orang bertransaksi dari rumah. Dengan adanya pembatasan sosial berskala besar ini, tanpa dengan keluar rumah, orang sudah bisa menikmati aplikasi atau fitur-fitur yang telah kami buat di program ini. Yang kedua yaitu memudahkan orang mencari modal usaha hanya dengan syarat mudah yaitu KTP. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan kepada owner usaha untuk mengembangkan usahanya melalui peminjaman modal, tentunya dengan bunga ringan dan tenor yang panjang. Yang keempat dan yang terakhir yaitu mempermudah dalam proses input data dan lainnya. Karena pada program yang telah kami buat ini terdapat rekap data, pencarian data, dan juga lainnya yang lebih detailnya lagi akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan buat Akbar dan Queen. Perkenalkan, nama saya Queen Anjaritia Nigrata, NPM 200820110133. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi Pinjam In. Setelah program di-running, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Fitur-fitur yang ada pada aplikasi ini yaitu 1. Data peminjam, 2. Nota bukti pinjaman, 3. Statistik lama angsuran, 4. Statistik jenis usaha, 5. Rekap peminjam, 6. Cari peminjam, dan 7. Keluar. Saya akan memilih fitur nomor 5 yaitu rekap peminjam. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan data-data peminjam yang terdiri atas nomor rekening, NIK, nama peminjam, omset usaha per bulan, jenis usaha, jumlah pinjaman, dan lama angsuran. Di dalam rekap data juga terdapat fitur untuk mengurutkan data yang meliputi NIK, nama peminjam, jenis usaha, dan jumlah pinjaman. Saya akan memilih mengurutkan data berdasarkan NIK. Berikut hasilnya, NIK akan terurut mulai dari yang terkecil hingga terbesar menggunakan metode selection sort.
Fitur kedua yang ada di aplikasi ini adalah data peminjam. Fitur ini berfungsi untuk menginput data peminjam seperti berikut. Nomor rekening 27946, NIK 193946161, nama peminjam Adit, omset per bulan 15 juta, jenis usaha otomotif, jumlah pinjaman 10 juta, lama angsuran 10 bulan. Apabila data tersebut sudah terisi semua dan peminjam termasuk dalam kuota hari tersebut, maka akan tercetak kalimat pencatatan berhasil. Namun, apabila kuota peminjam telah habis, akan tercetak kalimat kuota peminjam hari ini habis. Setelah itu, data peminjam yang baru saja diinput akan masuk ke dalam rekap data. Kali ini saya akan mencoba mengurutkan data berdasarkan nama peminjam. Maka hasilnya adalah nama peminjam akan terurut berdasarkan dengan abjad. Fitur ketiga yaitu nota bukti pinjaman. Fitur ini berfungsi untuk menghitung jumlah angsuran yang harus dibayar peminjam tiap bulannya. Selain itu, fitur ini juga menentukan bunga sesuai dengan besar pinjaman yang diambil. Apabila peminjam mengambil pinjaman sejumlah kurang dari sama dengan 2 juta, maka akan mendapatkan bunga 1%, dan jumlah pinjaman lebih dari 2 juta sampai kurang dari 10 juta, maka bunganya 3%. Sedangkan jumlah pinjaman lebih dari sama dengan 10 juta akan mendapat bunga 5%. Dalam fitur ini juga terdapat fitur input data seperti nomor rekening, NIK, nama peminjam, omset per bulan, jenis usaha, besar pinjaman, dan lama angsuran. Namun terdapat tambahan fitur yaitu jumlah uang yang harus dibayar tiap bulannya. Karena besar pinjaman yang diambil oleh Adit sebesar 10 juta, maka ia mendapatkan bunga 5%. Adit memilih lama angsuran selama 10 bulan, maka jumlah angsuran yang harus dibayar Adit setiap bulannya yaitu sejumlah Rp1.500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Stihar, NPM 200820101444. Saya dari kelas paralel D akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, Queen Anjar, yang sudah menjelaskan case 1, 2, dan case 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan case 3, 4, dan case 6. Langsung saja kita akan mulai dari case 3, yaitu statistik lama angsuran dalam luaran bentuk grafik. Jadi di grafik ini ada huruf X yang melambangkan orang. Jadi seperti contoh untuk lama angsuran 15-17 bulan ada 1 orang, 3 orang dengan lama angsuran 10-14 bulan, dan 3 orang terakhir dengan lama angsuran 5-9 bulan. Setelah itu case 4 yaitu statistik jenis usaha. Jadi di grafik jenis usaha peminjam ini ada 5 jenis usaha. Yang pertama yaitu 2 orang dengan jenis usaha kuliner, ada 1 orang dengan jenis usaha otomotif, dan 2 orang dengan jenis usaha teknologi, dan 2 orang terakhir dengan jenis usaha fashion. Setelah itu kita lanjut ke case 6.
Jadi sebelum kita mengakses case 6 cari peminjam, kita harus sebelumnya membuka case 5 yaitu rekap peminjam. Kita masukkan case 5 angka 5. Di sini kita membuka rekap peminjam terlebih dahulu agar kita mengetahui nama peminjam yang akan kita cari nanti di case 6. Sebelum itu kita akan mengurutkan berdasarkan nama peminjam terlebih dahulu. Jadi setelah nama pinjam ini kita akan mengurutkan juga berdasarkan jumlah pinjaman, lalu ini akan mengembalikan kita ke menu utama. Jadi kita masukkan angka 4. Jadi kita akan kembali ke menu utama. Jadi setelah ini kita akan masukkan angka 6, masuk ke 6 yaitu cari peminjam. Kita masukkan nama dengan seperti contoh Edi nomor 3 di sini, kita masukkan Edi lalu enter. Maka akan keluar output cari nama peminjam. Nama tersebut ada di dalam rekapan data dengan NIK yang persis sama sesuai dengan grafik rekapan data. Setelah itu kita akan memberhentikan program karena sudah dijalankan case 6. Maka dengan ini program sudah berhasil diberhentikan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.